and then at the end do something gitu. Mau itu lo install dating app kayak mau chat mantan, gak chat mantan juga kali. Mau chat orang baru atau itu tuh dikat ya. Lu pengen. Karena kita suka banget sama produk kita sendiri. Produk Ya itu produk lah basically ya gitu. Spotify rap gitu gak bisa. Cause the number one artist will just be Reality Club. Jadi kayak orang yang malu ya. Jadi lu gak pernah puas gitu. Pertama kali lu promosional kan itu gambar teater ya? Yes. Tapi kan gak yang langsung whole teater kan? Cuman yang kayak gedung sama jendelanya ya? Iya. Adit ngepost. Iya. Gue ngeliat pertama kali postingan itu di Adit. Gue yang dipikirin gue, buset anak-anak mau buka ruko nih. Hahaha udah ada pemirsa nih. Ya buat pemirsa yang baru balik ini kita udah kedatangan tamu jauh-jauh nih. Gak jauh sih, deket banget. Dari secara geografis juga deket banget dari gua. Dari secara band-bandannya juga deket banget sama gua. Langsung aja gua present nih teman-teman gua hari ini. Please welcome Reality Club. Yo. Hai guys. Kenapa klub sih tapi? Apa? Kenapa klub? Nggak, kenapa formatnya klub? Kenapa klub? Kenapa gak geng gitu ya? Nggak, gue gak nanya namanya kenapa Reality Club nih. Iya, Kenapa kenapa template klub? itu? Kenapa formatnya klub? Kenapa nggak geng? Nggak reality? Reality Incorporate. Wes. Iya. Kenapa klub ya? Klub, karena ini kan klub sebuah format kan. Benar. Iya juga ya. I think it just sounded cool. Ya gak sih? Well, iya sih. Karena geng gak aneh, Kita reality kurang, geng. yeah, Kurang ngegeng, lebih ke klub. Oke. eksklusif gitu. Realitinya sebenarnya reality yang spesifik tuh waktu the first time you guys made the band. Reality yang di-address itu apa sih sebenarnya? Reality yang Oh, seperti this is a good apa? one. Reality bahwa, karena dulu tuh kan orang-orang suka ngomong kayak setiap kali mereka lagi negatif gitu. Pasti alasannya enggak men, gue tuh cuma realistis. Padahal ya kagak, lu pesimis gitu. Jadi kita menunjukkan reality itu kayak bahwa ada juga optimismnya gitu. That's why our first album was so like, apa ya? Cheerful and everything to bring balance gitu. Right. To bring balance bahwa reality is not always negative, tapi ada positifnya juga gitu. Makanya di lagu-lagu juga ada yang kayak apa? Kayak lagunya kesannya happy tapi sebenarnya liriknya kayak sedih parah gitu. Atau kebalikannya. Atau kebalikannya. Kayak meme yang itu ya, yang rumah Barbie sebelahnya rumah Iya itu. Iya. Balance dude. The song, the lyric. That's us. Tapi bener sih maksud gue yang kayak lu bilang tadi, kalau orang mengacu pada kata realistis tuh seakan-akan suatu hal yang sangat bare minimum. Iya. Cenderung. Seakan-akan being hopeful tuh gak realistis gitu. Iya. Iya. Punya mimpi tuh kayak bukan suatu hal yang realistis. Dan dengan lu bikin nama Reality Club lu nunjukin ini juga reality kali. Betul. Iya kan? Betul. You get it. Bener banget. Tersohor. Amin. Tapi ya you get the point lah maksud Yes, gua sir. kan. Iya, Yes, iya, sir. iya. Yes, sir. Lo pengen ngasih sisi positif dari kata reality. Exactly. Nah di album yang sekarang nih, yang baru kalian rilis, ini kan konsepnya soundtrack. What's your favorite soundtrack? Itu dulu deh, satu-satu. Soundtrack. Soundtrack ya. Banyak sih. Kayaknya. Yaudah gue soundtrack specifically Interstellar pas dia ke planet yang ombaknya gede. Oke. Apa tuh Judulnya Mountains dari Hans Zimmer. Oke, Hans Zimmer tuh. Ya, Oke, scoring banget, movie banget Scoring gitu. banget, Iya, movie iya. banget. banget. Anjay. Oh gue nih. Iya, dirimu. Kalau gue mungkin ambil dari film lama kali ya. Fallen, Lauren Wood. Soundtracknya Pretty Woman. Oh. Itu lagu evergreen banget. Sampai sekarang mungkin masih bisa, orang-orang masih banyak yang bisa relate sih kayak gitu. Sama lagunya. Sama lagunya dan lagunya juga asik. Yoi, That's nice. kalian berdua nih tinggal nih. Oke. Siblings. Kalau gue yang membekas banget, it's a song by Air, Playground Love, buat film Virgin Suicides. Itu enak banget. Sama lagunya Beck yang Everybody's Gonna Learn Someday. Sometimes. Itu dari Eternal Sunshine. Oh. Palestine. Or like Janji Johnny juga itu, ada Adams kayaknya membekas banget Yang ya bekas sih. banget sih. Ya. Coming of age-nya orang Indo Coming banget. of Iya, age. Iya, fix. Kalau gue ada dua juga sih. Satu itu Grow Old With You di film Wedding Singer. Oh, that's a Yang good Adam one. Sandler kan, lu ingat sih dulu Adam Sandler kalau main film dia juga suka sambil nyanyi. Yeah. Nah, yeah. itu lagu, ada lagu it's very very touching. The other one is soundtracknya Up. Yang film kartun tuh. yeah. Yeah, that one. Yeah. Itu kayak oh god. Yeah, that's a good one. Apalagi itu kan di intronya kan yang lagi bagian sedih banget itu. Yes. Itu bekas banget sih buat gue. Yang neneknya meninggal.
Tear-jerking banget sih. Jerking banget Asli. parah. Ini album kalian kan konsepnya movie. Maksud gue emang belakangan anak-anak lagi ke movie-moviean atau gimana nih? Ke movie-moviean. Ke movie-moviean, Iya. ke film-filman ya. Film-filman. Kita semua pengen main film gitu. Sebenarnya. Gue juga lagi. Tolong dong ini siapa Ada penonton open lah. casting. Iya. Kita kelihatan juga lumayan. Bisa lah ya. Acting-acting Bisa lah. iya. Horor gak apa-apa. Boleh juga gue nolak iya. Jadi pocongnya gitu. No, but kayaknya nggak akhir-akhir ini, sebenarnya dari dulu Yeah. we've always been inspired by movies. Like kakak, he says like art inspires art, and yeah, we take a lot of inspiration ya dari film. Tapi apakah akhir-akhir ini nggak juga? Tapi kita rasa cocok aja untuk album kita yang sekarang karena ide awalnya tuh sebenarnya every love story deserves its own movie. Dan every movie deserves its own soundtrack, dan kita ingin mengisi soundtrack itu. Ya karena gue ngerasa kayak setiap kali lo ketemu orang dan ngobrol tentang kisah cintanya itu pasti unik gitu loh. Semua orang punya problematika dan kayak highs and lows-nya sendiri gitu. Yes. And I wanted to bring that topic into this album. Dan how do we package that? Karena setiap orang tuh unik, setiap cerita itu unik. Ya dengan, ya ini film kan juga unik gitu kan. Of course. And everybody wants to be the main character. Yeah, so Ya kan? here the main character. Yeah. Go ahead. Silahkan gitu. Jadilah gitu ya. Jadilah engkau. Tapi senengnya ya ada, I think it's one of my favorite comments akhir-akhir ini kayak thank you Reality Club selalu bikin gue merasa jadi main character di hidup gue. Karena you are the main character gitu. Dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu maksudnya dengan mendengarkan Main character lagu-lagu ini syndrome. jadi kayak ya dia ngerasa main character. Yoi. Karena banyak orang yang mungkin jangankan untuk merasa menjadi ya. Kadang memimpikan aja kayak jauh banget gitu loh. Ya. Kayak dia ngerasa kayak nggak in control. Nggak apa ya kayaknya bukan gue deh ini yang megang kendali Ya. hidup gue gitu. Dan by listening to your music, the feeling is felt. Let's Yeah, go. thank you. Gokil loh. Let's go. Dan movie kan berarti kita bicara sinematografi, penggambaran yang sangat apa ya? Bugil. Bukan bugil. Gimana? Beda film itu mah ya. Iya, beda film itu mah ya. Film biru. Maksud gue kan penggambarannya beda, nggak yang satu sisi gitu loh. Movie kan lo beneran sinematik. Ya. Itu berubah nggak ke approach lo bikin musiknya? Ditambah kan lo juga tadi menyebutkannya bahwasannya sekarang kayak tugas RC adalah bikin soundtrack film kisah cinta yang tadi tuh diceritain. Does it Change. affect your music making? Not in the way we write, tapi lebih kayak kita ngerasa since it is very cinematic dan harus ya ada standar yang lebih tinggi lagi. Kan jadi kita ngerasa semua elemen di lagu yang kita bikin ya harus naik level juga. Dan itu yang kita kejar banget apalagi dengan yang menggunakan orkestra sekarang. Yes. Terus kayak ada dulu misalnya cuman gitar, bass, and drum. We added a lot of new instruments yang bisa mengisi kekosongan. Sehingga lagunya pun jadi cinematic juga in a way. Dan jadi lebih conscious juga buat mau pakai instrumen apa kayak gimana Ya. buat cocok sama si konsep lagunya gitu. Kan mungkin dulu kita karena keterbatasan pengetahuan dan alat ya udah kayak alatnya itu aja udah tuh full album. Nah ini kayak kita bisa ganti-ganti. Ada lagu yang drumnya kita pakai 2 different drum sets. Jadi to give a different mood gitu. Jadi benar-benar objective based aja kayak kita mau ngangkat mood apa di lagu ini. Yaudah kita kejar banget tuh. Tapi mungkin secara proses sebenarnya kita dari album pertama kita bisa bilang pas bikin lagu kita cukup memvisualisasikan lagunya sih. Kayak kebayang gitu, kayak visualnya kayak gimana. Terus kayak kebetulan yang di album ketiga juga karena sinematik kita makin menggali cara proses itu. Dengan cara yang visualisasiin kalau misalnya bikin lagu, ini kayaknya asiknya orangnya kayak gini ya gitu. Ya, semuanya udah ada mood boardnya lah. Iya, kebayang gue. Kalau gue tuh ngerasa yang ini tuh beneran dapet sama si title movie yang kalian taruh tuh di sesimpel liriknya apa judulnya? Ya. Everything You Want. Anything you Anything want. You Want. Anything You Want. Everything. Bukan diganti aja. Anything You Want. Clouds of Smoke. Trapped Trails in of Two. Smoke, Oh, ya. Trails of Trapped in a Smoke. 2x2. Trapped in a 2x2. Itu kan cara menulis lirik lu teatrikal. Ada set gitu loh. Ngeset Iya, ya, ngeset iya, mood iya. dulu gitu ya. Kayak gue gak harus nonton video klipnya, gue udah bisa kebayang ruangan Iya. sempit, Iya. ngebul, Iya. iya kan gitu. Iya. Gak harus ada video klipnya bahkan gitu. Itu kan salah satu cara lo nunjukin visual dari lagu lo gitu loh. Iya. Betul, Tanpa ada betul. visualnya samsek.
Ini BTW nih, Wow, thank you. gue ngomong sama temen gue soal musiknya di format interview nih gue kaku banget. Kira-kira gue gak kaku ya? Kita kan Lo ngobrol biasanya serius ya. kebayang gak lo? Karena gue megang mic depan kamera Asli, gitu. asli. Kebayang. Kalau bisa kita ngobrol aja gitu ya. Iya kan. Gitu. Padahal bisa ngablak. Makanya tuh gue bilang. Nah tapi si album ini nih. Lo sendiri sebenarnya yang pengen banget orang nangkep dari albumnya ini apa sih? Kita pengen banget. Love song. Yeah, go through this epiphany. journey, right? Kan lagunya ada 10 lagu kan, lagunya 10 lagu. Albumnya ada 10 lagu. Terus di setiap lagu tuh kayak menggambarkan kisah-kisah cinta yang berbeda gitu. Memperluas wawasan orang kali ya about love. Like it's not that simple, it's very complex. There's a lot of different parts. And then lagu terakhir, Love Epiphany itu message kuat yang kita pengen bawa. And takeaway dari album ini adalah kayak ya lo lihat kan cinta tuh beda-beda, lo bisa fail kapan aja, lo mau udah tunangan gak jadi nikah, lo mau baru deket di tikung orang, bla bla. Tapi at the same time lo juga masih bisa menang at any time, right? Like lo bisa nemu your love life, the love of your life, your soulmate in your like second marriage, or bisa juga udah ketemu jodoh lo dari SMA. Jadi anytime tuh lo juga masih bisa menang. So again with the balance and reality thing, right? Yeah. There's negative but there's also positive. So do something gitu. Like we want people to habis dengerin lagu-lagu ini mereka ngerasakan sesuatu. Tergerak. Feel dulu. And then think, right? And they reflect upon their own life and their own situation. And then at the end, do something gitu. Mau itu lo install dating app kayak mau chat mantan, gak chat mantan juga kali. Mau chat orang baru atau Itu tuh dikat ya. Lu pengen? Gak enak itu. Chat gebetan. Gebetan. Atau Pokoknya do tiba-tiba something. profess your love Iya, gitu. tiba-tiba confess gitu atau enggak open your heart up gitu sih. Itu yang the message we wanna Take give. action lah. Take Basically. action. Yeah. Take the leap. About your love. Yes. Life. It's love is a big thing in this album juga, and a reason why we bring it up karena I feel like romance is yang kayak di Interstellar, it's the one thing that transcends space and time. Feeling yang sangat kuat sih. Dan itu kalau misalnya kita lagi sakit hati, patah hati atau lagi bingung, itu kan pusingnya bisa kemana-mana kan. So happy-nya juga kemana-mana Yeah. gitu. Jadi mau lo orang kantoran kayak mau ngapain, pokoknya whatever you're doing in life, pasti ada tuh that romance that's always there gitu. Yeah. That's why. Kalau buat lu sendiri gimana, Ra? Terutama lu yang akan menghadapi langkah besar nih ya. kalau ini udah naik udah. Udah dong harusnya. Udah, Iya. berarti udah. Taruh cicinya dulu kegedean, gue lagi taruh di tengah, pengen gue pindahin. Coba. Pil harga cincin bang ya. Ya ampun. Catering, spill harga catering. Sharing. Apa tadi pertanyaannya? How do you see the meaning of love? Di saat lo sekarang juga yang sedang menghadapi, ini kan sebuah, ya kita bisa bilang big step lah dalam aspek romance kehidupan lo pastinya. Dan ini bakal berpengaruh gak cuma romance, literally your life. Yeah. Wah agak susah ya kalau misalnya disuruh artiin kayak what is love gitu. Soalnya gue yakin arti love buat semua orang itu kan beda-beda kan. Yes. Yang paling kan gue bisa sharing tuh kayak buat gue adalah ya ketika gue bisa jadi gue 100% aja dan gue merasa damai dengan itu. Jadi kayak ada ngerasa safe, ngerasa apa lagi ya? Sebenarnya enggak sih, gue selalu pengen peacefully in love. Dalam artian? Dalam artian maksudnya mungkin sebagai contoh misalnya kayak pas pada KT seru gitu kan. Ya ada excitementnya kayak aduh gue pengen chat nih kayak seru banget kayak deg-degan. Tapi gue ngerasa kayak untuk untuk dapat feeling itu emang seru cuma energi gue terbatas juga gitu. Jadi ketika ada serunya oke tapi energi gue lagi kosong, gue ngerasa itu malah jadi capek buat gue. Makanya gue mencari love yang gue bisa ngerasa damai. Tuh. Kalau gue sih dari situ sih, nggak tahu sih kalau misalnya ngejawab apa enggak. Soalnya cinta tuh abstrak banget sih. Iya benar. Kayak menurut gue yang gue yakinin adalah otak kita tuh nggak bisa menggapai arti sesungguhnya cinta itu apa. Mantap. Cuman hati kita. Cuman hati kita. Makanya juga seiring waktu kita keep redefining Iya. what that means kan. Dan album ini juga salah satu contoh redefinition of your band. Yeah, let's go. Views of what is love gitu. Karena kayak di Love Epiphany itu maksudnya gue ngelihat, ya gue kenal sama lo juga udah lumayan gitu bertahun gitu. Dan lo ngomongin love juga bukan suatu hal yang baru di Reality Club. Tapi kali ini kerasa as your life grew
dengan keputusan hidup kita dan umur bertambah. Ada Cie yang udah berkeluarga, udah punya anak, bahkan kayak That's true. right, Crazy. iya kan? Beneran Crazy, bro. lo nge-redefine love on a bigger scale of your life gitu juga gitu loh maksud gue Yeah. sekarang Yeah. tuh yang kayak oh iya dapat gue gitu. Iya dapat Iya. gue Proses gitu. pendewasaan. Pendewasaan. Gitu. Tapi mungkin dari kita juga oke mencoba untuk define tapi kita lebih ke pengen pendengar kita untuk feel the love. Yeah, we just want them to feel. Iya, soalnya ya emang kalau gue sih yakinnya love cannot be defined, but you can feel it. Mantap. Quote of the day. Tapi dari pemandangan view ya, view gitu, pemandangan scenery. Ya, dari pandangan lo terhadap love di lo hari ini berempat di album lo yang udah gue bisa bilang ini album berapa? 3. Yeah, yeah. Yes. Album ketiga. It's not even a sophomore album. Ini juga salah satu wujud pendewasaan lo sebagai orang, sebagai karakter dan sebagai musisi juga. Apa yang ngebedain lo ngedefine atau memahami lah ya, understanding love di era ini nih sama waktu album pertama? Oh. Karena di album pertama you write a lot about love juga. Yeah. Aha. Lo ngebedainnya apa sih yang beda dari seorang kalian masing-masing Yeah. melihat cinta di hari ini dengan album ketiga dan waktu hari itu di album pertama? Damn. Maybe Kak can answer first karena I mean album 1 tuh I feel like it's so raw in your 20s when it's raw, right? Beneran apa ya? Dan juga mungkin perbedaannya selain it's raw and our views on love was so limited to what we were feeling, problematikanya juga beda antara album 1 sama album sekarang gitu yang Yes. you know we're nearing our 30s and then now we see love completely differently. We view relationships more differently and apa namanya? Yeah, it's just I think that's the biggest difference karena mindsetnya udah beda aja. Our headspace udah beda. So the things come out more complex, they're more nuanced kayak nggak sesimpel itu yang di album 1 gitu. I think that's how I feel. Album satu kan pretty straightforward ya. Pretty straightforward. I mean there was some poetic stuff but it's still straightforward. Young gitu loh. Young Iya, banget. iya, iya. Energetic banget Iya, sih itu iya, yang gue iya, ngerasain. iya. Tapi yang sekarang kayak lebih elah. Yang juga sih, Yang, slow. masih young, tapi kayak- yang aman-aman, yang. But yeah, a bit more calmer I guess. Yeah. How about- I guess sama sih, that's how I feel it too. Tapi kalau di album ini juga I think malah lebih berani cara kita menulis, gak cuman In the sense of? Beraninya in the sense of berani lebih personal malah. Maybe because I also wrote Right. some of the songs yang di Right. album ini dan album pertama kan gue nggak nulis, gue cuma nulis 1 lagu. And Mostly Faiz. itu belum terlalu personal menurut gue. Kalau sekarang tuh lebih mau terbuka lagi. And ya nggak tahu sih orang bisa nangkep apa enggak, tapi kayak in the song Anything You Want atau kayak For Summers menurut gue itu cukup personal. And For Summers especially itu ngomongin tentang a breakup tapi yang dewasa, yang kayak oke, lo ternyata break up, you can still be friends with the person, atau kayak nggak harus ada rasa dendam ke mantan lo atau gimana. It's just like ya udah, what happens if you break up but you want to see the person as a best friend, kan Right. itu bisa juga. Ya lo tetap sayang dia, tapi dalam format yang berbeda sayangnya kan gitu. Ya, benar. Bukan menjadi suatu hal yang gak ada kasih sayang lagi di situ sama sekali. Of course. Shit. Damn. Mas Wegala. Iya. Kalau dari kalian berdua gimana nih? Belum jawab nih. Nugi nih. Lu lagi dulu deh. Mungkin perbandingan antara album pertama sama yang sekarang. Album pertama ya itu tadi yang kata Faiz, mungkin it's a little bit more, it's more raw gitu. Kalau gue mungkin ngebacanya lebih kayak menggebu-gebu gitu kali ya. Lebih menggebu-gebu, lebih ya itu tadi straightforward, lebih blatant gitu kayak wah, aku cinta kamu, aku benci kamu gitu kan. Gitu. Cuman kalau misalnya sekarang ya maksudnya seiring memang kita berkembang, seiring otak kita juga mungkin ada yang berubah kali ya. Gara-gara COVID juga mungkin ada yang berubah kayak gitu. Jadi kita memikirkan Alter. lebih banyak hal, kita lebih banyak mempertimbangkan banyak hal. Dan ya mudah-mudahan we hope that you feel it also if you listen to our album gitu. Cuman maksudnya yang kita want to convey ya ini maksudnya the all nuance ini from the pretty things sama the nasty stuff juga kita juga. Nasty. Ya, the nasty stuff. Desire kan cukup Iya, nasty nasty. menurut gue. Hey. Maksudnya it's the nasty stuff of being in love gitu. Iya, Itu benar. dan
balik lagi ke kata Fatia, it is cukup personal dan kita sekarang mungkin cukup terbuka juga untuk ya ini realitas, realitas. Kembali ke reality. Topik reality. Ini yang kita hadapi sekarang dan mungkin kalian juga hadapi sekarang kayak gitu sih. Makanya mungkin banyak yang komen, aku relate ini gitu-gitu. Mungkin karena memang seperti itu sih. Dan bisa dibilang ya di album ini tingkat vulnerability-nya lebih tinggi kali ya. Oh yes, betul. True. Kalau ngomongin vulnerability itu kan sebenarnya isu yang kita develop personally kan. Nah ini a personal question gitu. Have you guys found an issue about being vulnerable before? I mean seeing from this album gitu ya. Kayak being vulnerable is not an obstacle anymore gitu. Iya. It is ya udah ini gue gitu sekarang gitu. Right. But have it been an issue gitu sebelumnya gitu? Pernahkah? What'd you say? I'd say dulu gak ngerasa seperti isu karena gak dipikirin aja deh kayaknya. Tapi kalau diomongin sekarang ya berarti ada isu dong. Karena kalau me personally ya kayak mungkin dulu kita lebih fokus sama kayak gimana kita mau how we wanna sound and how we want people to portray us. Contoh ya, kayak album pertama kan kita sangat like fresh, pink, very pop-ish, rock, Indie pop rock. Dan kita lebih fokus ke kayak gimana we want to be portrayed. And then yang kedua juga, oke, kita udah bosen dengan menjadi pinky, kita mau merah hitam, mau mature, mau rock, mau metal. But now it's just like karena itu proses pendewasaan itu kita now we don't even care. Like ini kita tumpahin what we think about the world and what we think about ourselves now. Here, take it or leave it kind of thing. Bener sih, bener kayak we don't try to. Kita nggak terpaku, makanya kan di lagu-lagunya juga genre-nya berbeda-beda. Beda-beda, bener. Kita baru mainin itu sih kayak yaudah bodo amat misalnya Reality Club mau disebut sebagai band apa, ya ini this is what we can do gitu, something like that. Bener. Ya udah ini gue gitu. Iya, mau lagu cowboy, lagu yang lebih nge-trap, ya nge-trap. It could be anything kan gitu. Could be yang anything. cocok buat Anything you lo, want, rasain kan? buat lo. Iya, anything you want. Everything you want. Balik lagi kan gitu. Dan lebih beneran nih, lo ekspresiin se-ekspresif mungkin aja gitu. And I think that's really, excuse me, and I think it's really freeing as a musician when you get to that stage. Karena not everyone will get to that stage instantly. And we didn't gitu loh. Where the stage of, ya lu udah gak harus buktiin apa-apa lagi ke siapapun. Lu gak begitu peduli sama image yang lu pengen bangun. Lu bener-bener kayak, ya udah lu gak dengerin kritik, lu gak dengerin fans bahkan, atau label, excuse me. Tapi kayak ya udah kayak, you just create for the sake of creating. Right? It's so free, because you don't have to worry about anything. Worry-nya nanti pas udah rilis langsung. marketingnya. Gimana caranya? Gimana ya? Ganti kacamata kan? Ganti kacamata. Jadi kacamata bisnis. Benar. Itu harus. Kacamata sini kan udah kelar nih. Iya. Langsung ganti ke bisnis. Tapi itu menurut gue penting loh untuk bisa ganti kacamata. Ya. Karena kebanyakan kan menurut gue, lo setuju gak kalau gue bilang banyak mungkin diantara teman-teman kita, rekan-rekan, koleha music duniawi ini. Music. Kadang agak susah ganti kacamata gitu loh. Di saat dia harus pakai kacamata seni dia bisnis banget. Nah, Di saat harus pakai kacamata bisnis jadi seni banget, seni jadi idealis banget gitu. ya. Kalau RC, lo salah satu band yang menurut gua balanced and good at moving forward by balancing it. Karena kan pertama balancing aja tuh udah susah ya. Kayak lo berdiri di atas tali. Iya. Faktanya lo bisa balance aja itu udah keren. Satu. Thank you. Apalagi maju. Iya. Kebayang gak lo? Dan lo majunya juga bukan dengan progres yang sedikit loh maksud gue. Dalam waktu jangka 3 album ini, you've been progressing a lot, man. Yeah, gitu. thank you, dude. Nah, how do you guys do that gitu loh? I think ini nggak tahu menjawab menjawab dari semua atau enggak, tapi karena kita punya visi yang sama sih. And we have like a really big dream. Ya, of course dari dulu sampai really sekarang ambitious. kayak we're really ambitious. Jadi ketika emang waktunya kita harus berkarya so wild itu, kita mencoba untuk wild aja, untuk flex our musical muscles. Tapi kalau udah saatnya untuk nge-push, we will do whatever our manager Andre we will do what is needed Our of us. manager. Our manager. Inilah contoh nyata nepotisme ya. Penonton ini praktik nyata penonton. No, like we will do whatever it takes
to push it juga sih. Maksudnya bukan yang malas-malasan kayak ayo kita harus bikin konten ini apalagi dengan eranya TikTok sekarang ya. Yeah. We understand that it is needed gitu untuk nge-TikTok, untuk nge-YouTube Shorts apapun itulah. Jadi maybe that's also how we've managed to do it karena we understand that it's needed aja sih. And ya itu satu visinya itu sih. Itu sama mungkin kalau misalnya gue bisa tambahin, kalau dari sisi musiknya sendiri, kita selalu berusaha untuk bikin produk musik yang kita suka juga. Yes. Oke. Yang lu juga mau denger. Yang gue juga pengen denger Iya, gitu. Terbukti maksudnya dengan album ini, dengan seiring waktu berapa tahun tuh kita belum rilis tuh, kita dengerin mulu. Asli. Faiz dengerin mulu di mobil asli. dengerin mulu. Ini lagunya. I know that feel. Iya. I know that feel. Gitu-gitu I know kan. that feel. Gue juga kayak dengerin terus gitu. Ini rupanya making me feels juga gini-gini. Jadi ketika kita sendiri pun juga enjoy, ya kita juga kita berharap dan mudah-mudahan insya Allah gitu. Ya, yang di luar sana pendengar-pendengar juga bisa enjoy. Iya benar sih. Benar sih. Lu gimana? Ra? Gue ngerasa mungkin secara kalau misalnya ngomong secara bisnis akan sangat mudah menjual sesuatu ketika produk itu kita bangga banget. Fair point. Terus Fair point. Iya, udah bangga banget. Ya, jadi kayak palingan fun fact kita pas bikin lagu tadi bener kata lo, kita pakai kacamata yang seni dan kita bener-bener nggak mikir sama sekali bisnisnya gimana. Wow, pada kita gila-gilaan. Masukin instrumen ini, masukin instrumen itu, caranya micingnya gimana, apalah segala macam teknisnya. Pas udah selesai, udah fix, mastering, selesai, nggak ada yang direvisi. Oke, lepas kacamata seninya, baru Kacamata baru pakai kacamata bisnis, terus kita ngeliat tuh produknya tuh, mobilnya, mereknya anything you want. Jualnya gimana ya? Tapi kita pun udah bangga sama si mobilnya ini. Wah, mobilnya keren deh nih, mobil anything you want. Masa iya gak laku? Iya. Masa iya gak laku? Gitu. At least karena kita bangga juga dan kita juga mencoba setiap hari untuk menjadi lebih pintar. Ya. Jadi kita ngerasa, oke, kayak gue tahu deh kira-kira yang bakal suka mobil anything you want ini yang pakai siapa. Yes. Yes, kebayang gue. Ya, mau nambahin a funny thing is like karena kita suka banget sama produk kita sendiri. Produk gue it's a nggak product bisa lah tuh basically ya ikut-ikutan gitu. Spotify rap gitu gak bisa. Cause the number one artist will just be Reality Club. Jadi kayak orang yang malu ya. Yang Jadi lu gak pernah puas narsis gitu. Iya. Band sendiri gitu. Tapi I think dengan berjalannya waktu dan now that we're officially in a label. Yeah, what up man, we in the same label bro. Now that we are in a label, I think it also helps sih. Yeah, Kayak we get definitely. insight Of from course. here and there. And I think we're very blessed to be in a label yang doesn't really push too much creative changes to our stuff. Cuman pas bener itu yang bagian bisnisnya dan mereka juga bantu untuk cari tahu ini gimana ngejual nih mobil. Kita juga harus meet them halfway kan. And I think that's something that you get as you mature. Maybe if we were approached pas album 1 kita bakal idealis banget. Iya Enggak mau. apaan itu TikTok? Apa itu? Enggak mau. Kebayang gue. Tapi sekarang kayak jadi kayak ya udah kita cari jalan tengahnya yang sama-sama semuanya nyaman karena yang tadi it's about trust, right? Not just in each other but the people that are helping us. Kayak nggak mungkin lah insya Allah mereka mau ngejatuhin kita secara sengaja gitu. Iya. Mungkin mereka juga punya visi dan ya itu aja. It's the thing that I feel now that we're more busy is like there's a point where dulu tuh this was a hobby and now this is a career. Right? So it's hard work. Like there's days where you gotta go to this place and do interviews with this guy. And then there's a lot of like media work. There's a lot of content creation. travelingnya juga. Exactly. Yeah. So yeah, I think that's how you balance it, I guess. There's a lot of sacrifice that people don't know, I'm sure. You sacrifice a lot, bro. Let's go. Yeah, bro. Point, bro. Yeah, bro. You know me, bro. Cuman maksud gue, ini balik ngomongin tadi, gue pengen nge-readdress yang lo bilang tadi. It was supposed to be a hobby. It was just a hobby. Now it's a career. Yeah. Ada saturated point-nya nggak lo? Lo kan ngeband dah. Udah nggak bentar ya gitu. 7 tahun sekarang. 7. 6 atau 7? 6. Manggung banyak. Udah SD kelas 3, kelas 2. Manggung banyak. Dan itu kan Alhamdulillah. giving you stress dong pastinya. Yeah. Saturated point-nya tuh sampai kayak gimana sih ngerasanya sekarang di umur relatif 7 tahun? Iya. 7 years man. 7 years. Iya. Saturated point tuh lebih kemana ya? Gue sorry. Kayak ya lu dalam band-bandan inilah gitu. Apalagi jadi namanya karir kan. When it was a hobby kan carefree. Iya. Iya. Semua momennya menyenangkan. When it's a career,
nggak semua momen lagi menyenangkan dong. Fair itu. That's a reality. Betul. Right, Reality kan? club. That's reality right there. And Era tuh dulu how do you see that? Iya, Era dulu sempat nge-warning ke kita tuh pas album pertama, I remember. Karena Era kan baseball athlete. Right. Terus dia bilang like a little warning, like pas baseball udah jadi kerjaan gue, itu hati-hati soalnya kayak dulu misalnya gue jenuh, ya gue ke baseball atau apa gitu. Tapi pas itu jadi karir, lo mau jenuh, mau bosen nge-baseball, ya lo harus tetap main baseball gitu. And that's happening as music now, right? Maybe before, if we want to have fun, habis stress ngapa-ngapain, yaudah kita nge-band lah atau ini. But now it's like, even when you're tired, you still have to do that show di luar kota or something, right? And yang gue rasain di umur gue sih sebenarnya, it's especially mungkin karena ini lagi banyak promo album, itu finding time for yourself is hard. Like personal time tuh makin limited. Dan karena limited itu misalnya nih contohnya kayak dalam 3 minggu cuma ada 2 atau 3 hari yang kosong gitu kan. Jadi kayak lo harus milih-milih banget tuh, ini hari-hari ini mau buat ngapain nih? Mau catch up with friends, mau spend time at home, spend time with your family, atau mau go out, meet people. Like it's really hard to itu, dan that's what I feel. Lu dipaksa mengurut ulang prioritas. Prioritas. Yeah. Tapi one thing that helps a lot is just to be blessed. I mean to feel blessed and like bersyukur of what you have, I think, because it's I'm sure the grass is always greener on the other side. There's people who want our position and we always look up juga. Jadi kayak ya alhamdulillah aja lah bro. Iya. Udah baik begini. Udah baik begini, syukur ya. And also one more thing, sorry to add, kayak I've always been proud of our professionalism in this. When this switched from a hobby to a career, what I noticed from these lovely people around me is that we're all very professional. Kayak ya mau secapek apapun, mau kita masih ngantuk bla bla, ya we're there on time and we do the stuff. Udah ada momen ini belum yang beneran lo misalnya manggung lagi banyak banget, yang beres manggung, udah lo bahkan gak nongkrong? Oh gue? Saya? Gue dari dulu sih. Lo suka cabut sendiri kalau gue denger nih ceritanya. Iya, suka cabut sendiri. Dia punya misi sendiri pasti dia. Nogi kemana? Tahu lah. Tahu lah ya. Dia punya misi dia. Misi K ya? Misi K. Kuliner. Kuliner. Yeah. Dan seperti apa sih biasanya momennya, maksud gue yang kayak tadi ya momen yang jenuh tadi. Oh ya. Itu kan tadi kan personally kan gitu. As a band gitu. Momennya itu seperti apa sih? You know what? Ya, kayak kita belum yang jenuh parapol. Soalnya Aditnya gak sih? Yeah. Soalnya kita tuh we're blessed juga dengan reality check ini, our crew and our kita ada road manager. It's always fun to hang out with everyone in the group. Shout out Adit. Shout out Adit. Jadi kayak biasa Dit kalau nonton Dit. Iya Dit. Ya nyengir. Seger banget Dit. Jadi kayak nongkrong aja gitu loh. Kalau misalnya live shows biasanya keluar kota gitu-gitu. Kalau gue kemarin sebenarnya ngobrol sama Rizal, fotografer kita. Lu pernah bosan gak sih gini-gini? Pas kayak pertanyaan lu sekarang, terus gue jawab sama Rizal, gue kalau lagi manggung, gue nge-treat ini kayak lagi nongkrong, lagi ketemu teman-teman gue. Dan mungkin juga gara-gara itu, we're feeling blessed karena alhamdulillah kita dapat kru-kru reality check yang asik-asik juga orang-orangnya. Ada aja komedinya setiap hari. Terus terbukti. Terus pas gue sering minjem. Sering minjem. Tahu sendiri kan. Terus ini gak sih kayak pas pandemi kangen banget High Ace barengan gitu. Kayak kangen banget lawak-lawakan gak jelas gitu. Kangen ngumpul di bandara jam 3 pagi. Aneh tapi ya beneran. Sekarang ngantuk-ngantuk juga. Tetap kalau itu. Udah ngomongin album nih. Talking about the album again. It's a movie. It's a soundtrack. Romance movie dong nih. Iya. Iya kan? Antologi gitu kayak Black Mirror, jadi beda-beda. Series nih berarti. Series or movies ya. Atau movie ini Theater. semua tuh dalam satu festival. Nah, jadi beda-beda. Club Gitu. festival. Saga. Kayak Star Wars kan banyak jumlahnya kan. Iya. Nah, CCU. apaan CCU? Reality Club Cinematic Universe. Yoi. Bisa. Pertama kali lo promosional kan itu gambar teater ya? Yes. Tapi kan gak yang langsung whole teater kan? Cuman yang kayak gedung sama jendelanya ya? Iya. Adit ngepost. Iya.
Gue ngeliat pertama kali postingan tuh di Adit. Gue yang dipikirin gue, buset anak-anak mau buka ruko nih. Demi Allah. Toko vape gak sih? Toko vape itu. Karena kita developer. Ya ampun. Gue komen ke Adit, usaha apaan Dit anak-anak? Kita mau bikin kafe. Ternyata usaha album. Usaha album. Ruko. Back again to the question. What's your favorite romance movie? Oh, nice. Kirain, Oh, romance. what's your favorite ruko? Gak harus satu ya. What's your favorite ruko? What's your favorite ruko? Wijaya Okay. Center. Wijaya Center, best ruko. Jaksel. Sekbil. Okay, What's yours? romance. Would it be like? No, you go first. Why? Okay, my favorite romantic movie. My favorite, like the best ever. It's up to you. Kalau mikirin romance tuh pasti langsung kayak like The Notebook and stuff like Oh, that. yeah. But honestly, I think even until now, like La La Land is my favorite because it combines all the things yang gue suka. Musicalnya dapat, melancholicnya dapat karena akhirnya mereka nggak bersatu kan. Yeah. Spoiler alert. I really like that ending. I love sad endings. I hate sad I endings. love sad endings. Terus kayak, I just incorporate so much of the things that I love. Yang kayak, I think that's my favorite. Nice. Airpods. La La Land. Gue ada film namanya Flipped. Flip. Oh. Tahu nggak? Itu dia Flip sebenarnya, bukan hah? Bukan. Oh bukan. Itu klik. Klik, Iya. itu klik. Adam Sandler kan? Ada Sandler ya. Itu sedih banget. Enggak, ada Flip, dia tuh tentang sebenarnya muda banget sih, tentang kayak cinta SMP malah. Oke. Iya, tapi pokoknya tuh sinopsisnya tentang awalnya cowoknya tuh gak suka sama ceweknya, tapi ceweknya suka sama cowok, tapi ke flip. Jadinya cowoknya suka sama cewek, tapi ceweknya jadi Gak suka. ilfeel. Oke. Tapi endingnya bisa nonton sendiri lah. Iya. Tapi di Film situ, luar. hah? Film luar atau Film luar. Film luar dan udah cukup lama kayak 2014 atau 2013 gitu. Gak yang lama banget juga sih. Dan tapi di situ gue nggak tahu sih, gue suka banget film yang gemes sih. Mesh. Yang kayak Gemay, suka film gemay. Oke. Nogi. Nugi. Gue jujur jarang nonton film romance nih. Tapi pasti tetap ada dong yang lu tonton dan lo suka. Apa ya? Lupa men asli. Lupa, Atau mungkin lupa. gak harus film romance, tapi Harus lo kayak dapet sense of Romance. romance-nya di film itu. Sense of romance-nya. Kayak Interstellar kan not a romance Iya, movie, tapi betul, Ya betul. ada. we get it lah gitu. Betul. Apa ya? Gue cuma kepikiran The Terminal. Tapi gue gak tahu ini jawaban gue template kalau misalnya ditanya film favorit. Sebentar sih. The Terminal, Soalnya oke. bagus. Terminal itu 3 ada. ya. Iya ada. Ultimate. Soalnya ada. Di situ ada politiknya, isu politiknya ada. Terus ada isu selain politik ya isu ketenaga kerjaan maybe I don't know gitu. Yeah. Ada di situ. Terus romansnya juga sebenarnya ada juga gitu loh. Dan maksudnya berkaitan dengan persepsi orang tentang ini kita mau jalin hubungan ini kayak gimana nih gitu. Lebih ke situ sih mungkin ya. Dewasa sekali. Iya. Mantap. Mantap. Dan kompleks gitu loh. Kompleks. Iya. Hey, I have a lot of romance movies that I like. Nick and Nora's Infinite Playlist itu mantep banget. It's like it was based in New York and Itu everything. juga coming of age Coming banget of gak sih? age. Itu gemes juga. Oh, New York Love Story gitu. New York ya. Love Story. Iya, Si iya, iya. ada juga Scott Pilgrim vs. the World. Oh, Scott Pilgrim pecah, tuh. Iya. pecah. Itu juga langsung kayak Michael Cera bro. Ramona. Ada juga I think About Time. Do you guys know that one? About Time. Wah itu mantep tuh. Which one is that one? Itu yang dia tuh kayak punya cowok di keluarganya dia semua punya ability untuk travel time. Dia bisa kayak masuk. Pokoknya he just needs to go into like a dark room. Think about the time dia bisa time travel. Terus dia tuh kayak mencoba dapetin nih cewek gitu berkali-kali. Oh. Yang main Rachel McAdams. Oh, I think I know. Yeah. Oh, dia coba dapetin cewek throughout times gitu. Iya, throughout time. It's so nice. Jadi kayak dia kan kayak misalnya jalan terus kayak aduh salah langkah nih. Yeah, Dia langsung nyari ulang. toilet dia ulang lagi gitu. Iya. Abis ini gue cari deh, abis ini gue cari deh. Menarik tuh ya. Itu bagus Iya, banget, premisnya sumpah. juga menarik. Halo semuanya. Kalau lo terhibur dan suka sama konten-konten Volix, lo bisa terus dukung Volix dengan cara subscribe channel ini. Karena dengan lo subscribe, kita bisa terus berkembang. Dan gaji gua juga akan terus berkembang. Jadi langsung aja subscribe di sini ya. Ini gue masih nungguin di sini. Nah, dadah. Thank you ya. Nah ini kita sekarang gara-gara ngomongin film sama soundtrack.
gue punya game yang pas buat lo. Oke, let's Yoi, go. ini ada film sama soundtrack juga nih game kita. Jadi gue bakal pilih ini kedua tim. Tim Oke. pertama tuh yang main Cia sama Faiz. Gue lawan Alright. Fatia atau? Lo lawanan. Lawanan, Iya. oke. Oh kita lawan. Let's go. Kirain Terus tim. di belakang ada Nugi dan Era. Airpods. Alright. Dibantu A. Boleh Ah, Ada. Ini yang nebak siapa? Cia apa Faiz? Siapa yang mau nebak? maksudnya So, duluan. ya enggak, jadi yang nebak bakal cuma satu doang. Di antara kalian berdua. Jadi satu tuh bakal megang prom ini di kepalanya. Oh yang kayak Like that game. Yeah, heads up. Oke, oke. Charades. Charades. Iya. Yeah. Oke. Ntar yang satu lagi harus nyanyiin soundtrack Oh. yang ditongolin. Dan Okay, do you know more? Or do you want me to Si ini? tahu lirik gue. Do you think you know more? gak harus songs? lirik. Lo boleh mecot, melodi bacot. Boleh dong. Sweet aja atau enggak? Apa? Sweet Iya. aja. Sweet deh. Boom. Boom. Okay. What does that mean? Gak tahu. Ya udah. Siapa yang nebak nih? Udah gue nebak. Lo nebak? Cia. The question. Iya bener. Sorry. Lu deh. ngambil Aku juga satu? gimana sih gua? Semuanya. Kebalik om itu. Nah. Oh, oke, we can do this. Oke. Boleh lo boleh lihat. Lo kan belum main. Iya. Secara nggak langsung ini kita satu tim gak sih? Oh, kita yang satu tim berarti Iya. ya? Kita satu benar, tim, satu ini tim. satu tim. Iya. Oke. Okay. It's a long way to the top. School if of you Rock. wanna rock And you're singing the song. Are you supposed to sing the song? Iya. Boleh sing the Oh, song. iya kan? Bener kan? Singing the Yay, song. got it. That's our favorite movie juga sih together. Oke. Okay. Oke. Ini gue kepo Out of the sea, Oke. wish I could be part of your world. Lil Mermaid. L-I-L. Little Mermaid. Di Lil braid M. gitu ya. Di braid. Ungu. Oh my god, this is a good one, but I can't not sing that. Mm-hmm. Na 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 na. Skyfall. Yes. James Bondy. Yes. Bondi Beach. Okay. You got a friend in me. Story of the Toys. Yes. Toy Story. Jago dah lu ya. Hobi nonton film nih deh. Oke. Eh, anaknya iya film banget bang. Film banget. Ya. Oh. Bohemian Rhapsody. Yes. Yeah, that dude. Yoi. Yay. Yay. Kelar. Yoi, nice. Tinggal Let's go. yang di row belakang. Terus Siapa yang mau nebak? Siapa yang? Lu deh kayak lu lebih baru ini. Anjing. Boleh, silakan. Let's go. Gue pressure banget. Gue juga pressure bro. Siapa yang nebak? Oh sorry. Bang Nugi. Oh gue yang nebak, oke. Berarti sama Oke, sisinya iya. sama. Iya, kayaknya lu gak bisa pegang ini deh, susah. Iya. Iya, kayak butuh. Iya. Oh, biar Oh, kelihatan. Oke. Iya, Iya, nggak, nggak sih deh. Nggak, oke. Oke. Ah. Lion King. Ya. Yoi. Pam 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 padam padam pam pam La La pam Land. pam ya. Jago loh. Aduh, Jack Black pokoknya. Gue boleh cari sejujurnya. Boleh. Jack Black. Kung Fu Panda. Ya. Iya. Aduh, gue nggak tahu lagunya tapi ada judulnya sama apa namanya sama gue boleh nyebut artis gak sih? Boleh. Seza. Seza. Hah? Yang kuning kayak Bruce Lee. Kill Bill. Ya. Yoi. Ya ini mah tahu yang gue tadi bilang. Ah? Soundtrack gue yang tadi gue bilang. Soundtrack lu yang tadi lu bilang. Aduh bro, kita kan bro nih. Ayo dong. Kita kan bro nih. Ayo dong. Masa nggak tahu? Iya, berat nih kalau dia harus nyanyiin lagunya. Yang ini apa namanya yang datang ke planet terus ada omongnya gede. Interstellar. Ya. Yoi. Kebayang gak lo Era nyanyiin soundtrack Hans Zimmer di sini? Iya. Coba dah. Kagak mungkin. Kalau tadi Kung Fu Panda tuh soundtrack yang ini cuy. Yang mana sih kok gue lupa ya? Everybody Kung Fu Fighting. Oh iya. Iya, that was Iya. Nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Nice, Bukan dari gua. Bukan dari tim Volix tapi dari netizen. Oh. Ini pertanyaan pertama khusus ke Cia. Kak Cia kalau lagi manggung sabitnya di bawah atau enggak? Terus yang jagain siapa? Sabit ditinggal, suruh jaga rumah ya. Yoi. Sendirian. Interesting. Ya untuk sekarang baru di bawah sekali Di? Waktu di? waktu di Senayan. Jadi kayak harus cari banget venue yang aman buat anak dan kayak soalnya banyak venue-venue yang gak kid friendly kan. So baru Banyak banget sekali, sih. banyak banget Iya. Hampir rata venue sih. Hampir rata sih. venue. Baru sekali, but I really hope like in the future we can bring him more often sih.
Bukannya waktu kita di Duckdown bawa Sabit juga yang salah. Gue, Suruh ngerangkak-ngerangkak gak? Orang-orang karaoke. Diangkat-angkat ya. Gue request dong Ci. Dioper-oper. Gue request kalau misalnya Sabit dibawa pas ke kita manggung kayak ada salah satu kru dia yang pakai yang Ini harness ya, itu. harness. Kalau misalnya benerin kabel gitu ada dia gitu. Tetap ada Sabit ya. Iya tapi Sabit Sabitnya ya. yang benerin. Iya, dia gini doang. Saya cuma ngegendong doang sih. Sabitnya ngegulung. Kalau enggak Adit Sabit yang aja itu. tuh yang gendong kan gak ada yang bisa lawan tuh jadi. Iya, benar. Asli. Ini gue Oh, lanjut. ya. Yang kedua, cerita di balik musik Alexandra. Is it based on a true story or not? Ini sebenarnya di album yang sebelumnya. Yeah, it's a bit of a mix. I think kayak something real happened that triggered me to write that song. But intinya tuh all the people in my life yang namanya Alexandra that I have met, I've always kind of had a little bit of a crush on them because they're just so amazing. Is your name Alexandra? Iya. Jadi kayak dari gue abis itu ketemu orang namanya Alexandra dan mantep banget. Jadi gue kayak ke-trigger untuk kayak pengen bikin lagu yang judulnya nama Alexandra. itu. What? But yeah, Boleh di-spill? yang mana? Apaan nih? Maksudnya- Gue pengen nge-spill satu sebenarnya. Iya. Kita pernah manggung di Banten, Serang gitu. Terus kita ketemu ada orang namanya Alex Chandra. Beda. Chandra. Ini real Min, real kah? Real. KTP-nya beneran Alex Alexandra. Chandra. Ini yang bisa gue Karena spill. sebelumnya kita selalu setiap bawa lagu itu kayak ada yang namanya Alexandra nggak di sini gitu kan. Terus dia kayak saya, tapi namanya Alex Chandra. I was like, oke, boleh lah dia jadi Alexandra. Tadi what did you want to spill? I wanna spill like cause ini gak ada yang tahu tapi kayak ya selain it's based on the person yang gak pernah ketemu Alexandra Xavier. Oh my God, yeah, we talked about it before, but yeah. Oh ya, okay. Alexandra Xavier. Jadi Alexandra Xavier is a musician as well. Dan the funny thing is ketika kakak dulu ada crush sama nih cewek namanya Alexandra, kakak juga lagi dengerin banget Alexandra Xavier. So it was just like kenapa semua Alexandras mantep banget. And her birthday tuh sama with Persis. his birthday. Jadi Si kayak Alexandra Xavier, yeah. Oh agak iya, ngerasa beneran gimana sama. gitu. Beneran sama Jun 14. Kalau Alex Chandra lu ada crush? Nah itu 70% lah ya. It's like almost Karena ada there. C-nya ya. Ada C-nya itu kayak. Andai gak ada C-nya. Langsung gue dia. gebet. Andai gak ada C-nya gitu. Nah ini maybe will be the last question of our talk today. Ini tadi ada pertanyaan yang sebenarnya udah terjawab dari tadi panjang. Cuman gue pengen kasih tahu lo. Apa konsep musik dan filosofi yang menjadi dasar dari karya-karya Reality Club? Mantep. konsep dasar. Sebenarnya udah terjawab sih dari tadi panjang. Iya, Cuman if you guys want to answer it very briefly, very shortly would be nice juga buat Yogi Ahmad MRZKI. Marzuki. Yogi Yes, Ahmad yeah. Marzuki. Harusnya Marzuki kan? Iya dong. You go ahead. Okay, well again, the philosophy and the concept of Arkarya, especially for this album, is we just want to give you our best. And our objective is to make people feel, think, and ultimately do something. That's it. So just do something, jangan ngerasa, gue anak Malang yang gak pernah sukses cinta or something. Like, take control of your life. You got this. Be the main. We believe in you. We believe in you. Be the main character. Be the main character. Be the protagonist. Let's go. Yoi. Dan ini mungkin tadi balik lagi jadi pertanyaan terakhir adalah lo sering dibilang band kalian tuh bule banget nggak? Tapi sering dibilang dong, pasti dong. Ya. Sering dapat nggak? Nah tapi ini yang jadi satu keunikan dari Reality Club nih. Iya benar ada sense of bule banget nih. Tapi yang gua nggak bisa apa ya bilang ya? I cannot fathom. Oh, ya. I cannot phantom Bule. Cannot fathom bro. Cannot fathom, bro. Bitch. Cannot fathom, bitch. Cannot fathom tuh adalah kayak dibilang nggak valid, bilang valid. Karena dalam artian oke boleh banget gitu. Lirik semua selalu berbahasa Inggris. Tapi audiens lu kena dan jumlahnya nggak sedikit gitu loh. Yeah. Itu kenapa? Itu yang mau gue tanya gitu ke lo gitu. Karena kan kalau lirik bahasa Indonesia dimengerti lebih mudah dan kena lebih mudah. Yeah. We could see why. Yeah. Iya kan? Tapi when it feels very bukan foreign ya, maksudnya kerasa kayak Not Indonesian not aja. Indonesian, tapi still kena gitu buktinya gitu. Mantep lu gesturnya ya. Iya.
Gimana sih gitu, kok bisa ke deliver well dan jumlahnya tidak sedikit gitu. Well. I think that's one of the things that is out of our control really. All we can do is create. So I think kenapa bisa kayak gini, momentum dan waktu yang pas aja menurut gue ya. Kayak mungkin kalau kita rilis maybe 10 years ago or 5 years ago, maybe we won't get this kind of market because like now everything is globalized, right? Yeah. People are like the new generation is so familiar with TikTok and social and media, exposed to English, like little English kids is like speak English. nothing special anymore. Yeah. Anymore, right, Jadi kayak- right. Jadi kayaknya kita juga terlalu mungkin nge-underestimate the market of like Yeah. the people. Karena sekarang kan yang lagi diputerin terus di radio ya lagu-lagu luar. Yes. So why not we just make the same thing in our Better. way. Tapi kita Indo gitu. Yes. Do you get what I mean? So Tapi- yeah, it's like sekarang everything is globalized juga. Yeah, and it's funny because masih banyak banget komen-komen yang kayak asli gue kira band luar gitu. Iya kan? Iya. Iya kan? Ada lah, lihat lah gue lah. Iya. Masih ditutup-tutupin lah Pasar dari gue lah. minggu gitu. Cuman maksud gue balik lagi, kalau kita bilang kan mungkin orang yang kayak nge-counter argumen, tapi kan bahasa Inggris hanya di kota-kota besar. Oh, Buktinya lo main gak cuma di kota-kota besar. yeah. Betul. That's not true Itu sih yang- menurut gue. Kalau lo main di situ kan tandanya didengerin di situ kan. Aha. Jumlah yang datang kan berarti jumlah yang dengerin aja nggak datang juga harusnya lebih banyak Harus lagi. lebih banyak Dan lagi, itu kan iya, menjadi iya, bukti bahwasannya benar kata Cia tadi, mungkin kita terkadang nggak underestimate Hmm. orang kita sendiri Iya, juga iya, ya. Ya orang-orang kita tuh udah pinter-pinter dan jago banget juga gitu. Like ya itu mungkin kita main di mana di Indramayu yang kita nggak kira kayak ada orang yang Dengerin Reality ya, Club. dengerin Reality Club atau English proficiency-nya juga jago banget. Ternyata jago gitu. Orang di sini udah ada kampung Inggris kok. Di mana-mana kampung bener. Inggris. Tapi juga I think people don't have to understand it to enjoy it. Oh, That's ya. a big thing, right? Walaupun kalau dibilang cons-nya ya ada, mungkin kita ngerasa kadang terbatas when we see our like musician friends lain yang full Yeah. Indonesian, they get maybe easier gitu access. Tapi ya itu sih kayak banyak orang juga yang salah tafsirin lagu bla bla, tapi mereka enjoy jadi Iya, kayak ya iya, udahlah. Iya. Apalagi anything you want karena itu trending di TikTok tapi kayak 80% salah tafsir deh. Dikirain number 2 out of 3 itu kayak dia rela dijadiin selirnya atau kayak Oke. sampingannya padahal it's enggak not sama that. sekali. Iya, Kayak gue iya. jadi yang kedua juga gak apa-apa Iya, tahu. padahal kayak Padahal gitu. enggak, Iya. padahal liriknya bukan. Yang Tapi ketiga nggak juga apa-apa. masih sans gitu. Kesannya gitu kan. Nomor 2 out of 3 itu. Yang ketiga juga oke lah, boleh lah gitu. Iya. Gak apa-apa lah. Tapi as long as people enjoy kan. Yeah. Karena akhirnya when you guys release the music, it's not yours It's not anymore. ours Yeah, anymore. we don't have any control anymore. Udah bukan milik lu lagi gitu. Yes. Dan jadi follow up question gue nih. Terakhir nih Banyak janji. ya? Terakhir. Last. More. Last banget. More practice. Have you guys been intrigued or maybe have been writing, maybe it's in a draft of a song that is written in Indonesia? Indonesian. Anjay. Oh. Gimana maksudnya kalian sekarang lihat lagu berbahasa Indonesia itu udah di fase yang waduh gue pengen banget lagi tapi entah apa kesulitannya mungkin atau entah apa pertimbangannya atau mungkin bahkan udah ada di draft gue gak tahu kan. Iya. Kalau personally dari gua sih karena I'm more comfortable in English. Right. And I think the most important thing is to be true to yourself and you feel natural in whatever you're saying. Jadi sampai saat ini gue belum pernah dan belum juga kepikiran untuk nulis dalam bahasa Indonesia. Karena keterbatasan bahasa itu. Some people may think, oh it's cool you speak English. Tapi ada keterbatasan juga, berarti I can't write Indonesian, right? Tapi as a band, sebenarnya kita pernah ada lagu bahasa Indonesia tapi gak jadi rilis. Yang collab. Oh, Nah, tapi itu bukan nggak jadi, kita yang tapi nulis. bukan kita yang nulis Iya. juga. Iya, kita yang perform. Hampir. Banget, tapi ada Tapi masalah. gak jadi rilis. Nggak jadi rilis, ada masalah apa gitu pokoknya yang tidak bisa disuruh. Joy. Tapi hampir tuh kita ada rilis. Ya, tapi itu curang karena bukan kita yang nulis sih. Iya sih. Jadi balik lagi kalau dari kita sendiri kita nggak pernah benar-benar karena again kalau kita nulis kita mau sejujur mungkin dan Ya. sejujur mungkinnya kita belum pernah kepikiran untuk nulis pakai bahasa Indonesia. Iya. But we do always say, Nugi, write for the band. Kalau mau bahasa Indonesia kita Nugi sih. Iya. Tapi ya itu alasannya kita nggak pakai bahasa Inggris bukan alasan yang kayak Bukan yang kayak sok songong pengen atau keren atau apa. Iya, Kita emang mau kok. Kita Kita mau. mau. Kalau misalnya kita bisa, kita mau. Iya. Right. Cuma ya belum bisa. Nggak bisa. balik lagi ke keterbatasan. Iya. Belum aja. Belum aja. Yoi. Dan ya balik lagi bener kayak kata lo tadi ya, menulis sebaik-baiknya yang lu senyaman-nyamannya sih. Iya. Buat apa juga lo paksa-paksain
bikin bahasa Indonesia for the sake of. Yeah, Exactly. Tapi turns out hasilnya malah lo sendiri yang kayak ini lagu apa? Iya. Iya. Kan ada tuh yang kayak but the other way around. Kakak iya. Jangan. Oke, It's all good. Kita Itu singkirkan nanti dulu ya, itu nanti ya. Kita singkirkan itu nanti buat off cam, aja. Anyway guys, please stream to the newest album of Yes. Reality Club. Thank Udah you rilis. so much. Udah. Music videonya Udah. juga udah ada di mana-mana. Bisa langsung dinikmatin dan do you guys have anything to say to the people of the internet? The normal ones. Okay. Check it out. We love you, all that. Okay. We really do. Yes, guys. Please listen to Reality Club Presents, our third album. Jangan lupa untuk follow juga Instagram kita at Reality Club. You can follow our TikTok, Reality Club Official, and our Twitter, Reality_Club. And we'll see you at another gig sometime soon. Yes, bye-bye. Sampai ketemu dengan Reality Club dimanapun itu. Dadah. Hi guys, we are Reality Club. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. And also don't forget to watch other Vineyard episodes. See you. Laters.